yang kita sembah saat ini. Haleluya. Yang kita puji saat ini dengan senang hati, membuka hati dan pikiran kita benar-benar, dan kita serahkan segala hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya yang memberikan apa yang kita perlukan di setiap saat, di setiap waktu. Haleluya. Karena Dia sedang melihat, menjelajah seluruh dunia ini, di mana semua orang-orang percaya yang sedang berada di dalam pikirannya Tuhan. Selalu Dia perhatikan, selalu Dia jaga, selalu Dia kontrol. Karena semua yang ada di dalam pikirannya Tuhan adalah indah di setiap saat dan setiap waktu. Haleluya. Sebelum kedatangannya yang kedua, untuk membawa kita ke sebuah tempat yang damai, di mana tidak ada di sana pergantian hari, tidak ada trik, tidak ada sakit penyakit, keinginan apapun, melainkan hanya satu yang ada di sana, itulah damai yang kekal. Haleluya. Dan kita tahu dan kita pastikan bahwa Yesus selalu tersenyum melihat setiap orang percaya, melihat mempelai wanita di setiap saat. Karena hanya pekerjaan-pekerjaan yang Dia inginkan yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Haleluya. Tidak ada pikiran-pikiran yang busuk untuk memiliki politik yang busuk di zaman ini, untuk menghancurkan sesuatu. Haleluya. Untuk menyilangkan hal-hal antara yang baik dan gelap. Tetapi semua yang ada dalam firman yang sudah dituliskan harus dilaksanakan oleh anak-anak Jawali di zaman ini. Dan tidak ada makanan yang lain selain daripada makanan yang segar. Itulah yang dinikmati anak-anak Jawali di zaman ini. Haleluya. Jadi Tuhan persiapkan semuanya itu. Dan Tuhan sediakan di saat-saat desperasi. Ya. Semua disediakan untuk supaya mempersiapkan sebuah jalan, untuk supaya membuat anak-anaknya pulang kembali ke tanah perjanjian mereka masing-masing. Haleluya. Dan tidak ada yang namanya orang percaya di zaman-zaman gereja atau ketujuh zaman gereja, bahkan 2000 tahun yang lampau, 4000 tahun yang lampau. Dari sejak masanya Adam sampai zaman ini, tidak ada yang namanya orang Kristen yang setia, yang memiliki kesenangan, yaitu secara rohani. Secara jasmani ya, kalau secara rohani tidak. Ada yang salah kalau memang orang-orang percaya melakukan firman Tuhan di setiap zamannya begitu, tidak ada masalah, tidak ada tantangan dan tidak ada rintangan. Harus ada gelombang seperti gelombang di lautan sana. Itulah sebabnya harus berjalan di padang gurun. Karena hanya di sanalah dilatih orang-orang miliknya Tuhan. Di sanalah mereka benar-benar ditempah untuk supaya menjadi matang, untuk supaya menjadi murni seperti emas. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana tentang perjalanannya orang-orang percaya di zaman dulu. Hanya sama juga di zaman ini. Haleluya. Kita mengingat ketika orang-orang percaya di zaman dulu berpindah-pindah karena mereka tidak betah di satu tempat, dari bawah pohon pergi ke goa sana. Mereka di sana berlindung, menyembah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam pikiran mereka dan hati mereka? Semua mereka semangat dan bersukacita karena mereka di dalam Roh Kudus ada di dalam mereka untuk menggerakkan mereka, membuat hati mereka bersukacita, bersorak-sorai, menyembah, memuji Tuhan.
Mereka tidak memikirkan hal-hal yang lain selain daripada memiliki Kristus. Itulah sebabnya barang siapa yang memiliki Kristus, apapun pekerjaannya secara rohani pasti tuntas. Haleluya, secara sekalipun itu ya di saat-saat krisis, di saat-saat kritis, seperti orang yang sudah hampir mau mati, ya, dia mengingat semuanya. Dia mengakui segala kesalahan. Dia meminta apa yang diperlukan di saat-saat kritis untuk mengakhiri hidupnya. Haleluya. Tetapi di balik semuanya itu ada kehidupan. Sekalipun orang percaya menderita, di balik semuanya itu ada kehidupan yang kekal, yang tidak berkesudahan. Itulah yang dimiliki oleh orang-orang percaya dari dulu sampai zaman ini. Jadi tidak ada yang namanya yang mengaku dirinya Kristen, ya bebas-bebas saja dan suka-sukanya saja untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan, ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita bersyukur pada waktu yang indah ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia dan berkebenaran, karena itulah yang diinginkan dari kita, untuk supaya benar-benar kita menjadi ya pilihannya Tuhan. Tetapi kita tahu, kita pastikan bahwa kitalah yang menerima tanda tersebut. Darah seperti yang dioleskan oleh bangsa Israel, yang dioleskan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Mereka mengoleskan darah di ambang pintu untuk supaya mereka tidak mendapatkan penghakiman atau tulah tersebut. Haleluya. Karena darah adalah tanda bahwa di dalam ada kehidupan. Haleluya. Darah Yesus Kristus sedang dioleskan, ya, dicelupkan kita ke dalam darahnya untuk supaya segala kesalahan dan dosa itu semuanya disucikan. Sehingga semua hutang telah dibayar lunas dan tidak ada lagi ya beban bagi kita. Kita tidak bisa ditawar-tawar lagi, ditawar-tawar oleh dunia ini, karena kita sudah dibayar lunas. Itulah kebahagiaan orang-orang percaya. Haleluya. Dan kita pastikan bahwa kitalah yang menerima pesan firman pada zaman ini. Haleluya. Membawa kita kepada sebuah suasana yang terang, yaitu terang di waktu senja. Sebelum pintu tertutup, Tuhan sudah memeteraikan kita di sana dengan Roh Kudusnya. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Dan pembahasan kita pada waktu yang indah ini adalah desperasi. Ya. Karena desperasi, ya, keadaan yang membuat seseorang contohnya menjadi putus asa atau nekat. Pengertian putus asa bukan berarti bunuh diri, tetapi ada suatu kenekatan, bertindak, ya, mengambil keputusan, seperti seorang anak lajang, contohnya mau pergi merantau, nekat, tanpa uang, tanpa apapun, hanya pakaian yang melekat di dalam tubuhnya, dia nekat untuk pergi, untuk untuk merubah masa depannya atau masa hidupnya. Haleluya. Tetapi semuanya Tuhan izinkan itu. Seperti itulah orang-orang Israel yang sedang keluar dari Mesir sana. Haleluya. Jadi Tuhan ya menempatkan mereka di sana dengan sengaja untuk supaya benar-benar mereka menggenapi firman Tuhan yang sudah dirancang, ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menggenapkan firman Tuhan yang sempurna ini untuk menuju kepada kehidupan kekal selain daripada orang percaya. Mari kita buka yang tertulis di Yeremia 29 ayat 10 sampai 14.
Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan kepadamu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus yang mulia. Kami menyembah Engkau Tuhan pada waktu yang indah ini dalam roh dan kebenaran. Dan kami membacakan Tuhan firman-Mu yang hidup dalam makanan rohani kami pada zaman ini Tuhan. Makanan jiwa kami yang sempurna. Itulah yang diingini Tuhan jiwa kami. Karena Engkau sudah mau menempatkan Tuhan jiwa yang sempurna di dalam tubuh kami ini Tuhan. Dan Engkau sudah membuat jiwa kami menjadi hidup dan mewarisi kehidupan yang kekal sebelum dasar dunia ada. Itulah rencana-Mu yang indah Tuhan. Sebelum dasar dunia ada, Engkau sudah merancang dan semua itu program yang sempurna bagi setiap orang percaya. Terima kasih Yesus. Inilah firman-Mu yang sedang kami nikmati Tuhan. Makanan segar pada zaman ini, pada musim ini Tuhan. Di zaman Laodikia ini yang suam-suam kuku. Engkau sudah Tuhan mengeluarkan kami daripada sistem kegelapan itu Tuhan. Masuk ke dalam terang di waktu senja. Di sana Raja Wali sedang berkerumun Tuhan untuk menikmati firman-Mu yang sempurna itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kepala dan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu memimpin kami dan mengajar kami pada waktu yang indah ini. Terima kasih Yesus. Anakku yang sedang live dari sana Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Supaya dia semakin haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu seperti rusa Tuhan haus akan air yang sedang Kau siapkan Tuhan baginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 sudah kita baca tadi. Kita akan lihat di sini apa yang dijelaskan oleh dijelaskan oleh Tuhan sesuai dengan penafsiran oleh Roh Kudus, bukan penafsiran manusia. Tetapi Roh Kuduslah yang menafsir. Tidak ada seorang pun yang mengerti di muka bumi selain daripada seorang penafsir. Seorang penafsir adalah pilihan Tuhan. Amos 3 ayat 7. Tuhan mempersiapkan seorang mediator atau seorang nabi untuk menyampaikan semuanya ini.
Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan pesan, menyampaikan firman selain daripada Musa di zamannya. Haleluya. Jadi ini adalah sebuah pesan. Dan ini adalah sebuah tentang pemisahan. Dan ini adalah sebuah pesan desperasi. Haleluya. Karena dia sudah berjanji bahwa dia akan kembali dan membawa orang-orang dari seluruh penjuru bumi. Sesudah 70 tahun itu kembali ke Yerusalem yang dari mana mereka diserahkan. Dan dia melakukannya tepat demikian. Haleluya. Jadi tidak ada ketepatan, tidak ada ketepatan bagi umat manusia yang sedang berada di muka bumi ini. Tuhan menceraikan mereka ke segala penjuru. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan mengembalikan ke tanah air mereka sendiri. Ke Yerusalem. Dari mana mereka berasal. Haleluya. Tetapi kita melihat kenapa Tuhan menceraikan mereka, mengeluarkan mereka dari tanah mereka sendiri pergi ke negeri orang lain. Apa tujuan Tuhan? Dan bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir? Apa yang diperlakukan oleh orang Mesir kepada biji mata Tuhan? Haleluya. Sebelum mereka pergi ke sana, bagaimana cara Tuhan untuk memperlakukan mereka supaya mereka pergi ke tanah Mesir? Kita melihat bagaimana tentang perjalanan Yakub. Jadi Tuhan membiarkan dan memberikan masa kelaparan selama 7 tahun supaya mereka pergi ke tanah Mesir. Kalau tidak ada kelaparan di sana, maka mereka tidak akan pergi ke Mesir. Dan tentu Tuhan tidak akan menceraikan mereka. Dan bagaimana tentang kehidupan bangsa Israel di sana? Haleluya. Bagaimanapun kemewahan, kekayaan orang-orang Mesir, seorang Firaun adalah raja di sana, pemimpin yang paling terkenal di dunia. Tetapi dia tidak bisa meluputkan meloloskan manusia pada zaman itu dari sistem masa kelaparan. Haleluya. Untuk supaya kita melihat bagaimana tentang perjalanan Israel ini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kita melihat bahwa ini adalah tentang desperasi. Dibutuhkan keadaan yang darurat untuk melemparkan kita masuk ke dalam desperasi. Haleluya. Jadi sebenarnya terlalu buruk untuk melakukan hal itu.
Tetapi umat manusia begitu malas dalam pikiran mereka sehingga itu membutuhkan suatu keadaan darurat. Sesuatu muncul dan ketika mereka melakukannya, maka itu melemparkan mereka ke dalam desperasi. Haleluya. Dan melakukan itu di dalam desperasi. Memunculkan hal yang sederhana, siapakah kita? Kita lihat bagaimana tentang perjalanan Rasul Paulus. Haleluya. Kita melihat bagaimana ketika bangsa Israel ada di Mesir. Jadi tanpa ada ini, maka kita tidak akan bisa menduduki, tidak akan bisa mewarisi kerajaan yang kekal. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, seperti orang kalau sudah hampir meninggal. Tidak ada lagi, di saat-saat kritis, tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain daripada satu, yaitu keyakinan dengan imannya, bahwa dia akan segera menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Apabila kita mengingat itu, maka kita akan mengingat juga di masa Yesus Kristus. Sebelum dia mati, apa yang terlebih dahulu dia lakukan? Dia terlebih dahulu melakukan Paskah. Haleluya, melakukan Paskah. Jadi saat itu dia sedang menyampaikan apa yang disampaikan untuk bagi murid-murid dia. Seperti orang yang sudah hampir mau meninggal. Ketika ada kesalahan, ketika ada yang kurang. Selagi dia bisa berbicara, dia sampaikan semuanya itu. Dia bereskan semuanya itu. Haleluya. Artinya, itu berbicara tentang bahwa mempelai wanita, orang-orang percaya sedang sama melakukan seperti yang dilakukan oleh Israel ketika mereka berada di sana. Haleluya. Seolah-olah orang-orang percaya hampir putus asa. Tidak bisa menahankan akan sakit tersebut. Haleluya. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tuhan membiarkan mereka melakukan hal seperti itu dan membiarkan menderita hanya untuk mendapatkan yaitu sukacita. Karena di balik penderitaan, di balik sakit bersalin ada kehidupan dan ada sukacita. Haleluya. Tidak ada yang namanya seorang ibu yang sedang mengandung tidak sakit-sakitan. Gak ada namanya itu. Tetapi di balik semuanya itu ada sebuah kehidupan yang menanti. Hal yang sama juga seperti perjalanan umat Kristen, sedang sakit bersalin, sedang mengerang. Tetapi di balik semuanya itu ada sukacita yang sedang menanti. Karena belum tiba saatnya, karena belum tiba saatnya akan janji itu. Tetapi Tuhan sudah berjanji. Oleh sebab itu apa yang kamu minta aku akan memberikan kepadamu. Berdoalah. Haleluya. Apa yang kau inginkan aku akan berikan kepadamu. Haleluya. Jadi itulah sebabnya sehingga itu membutuhkan suatu keadaan darurat. Sesuatu muncul dan ketika mereka melakukannya mereka melemparkan mereka ke sesuatu desperasi. Haleluya.
Jadi itu memunculkan hal yang sebenarnya siapakah Kristen yang sejati dan siapakah Kristen yang berpura-pura akan nampak pada suatu Tuhan yang sudah tentukan, pada suatu saat yang tertentu. Haleluya. Jadi Tuhan melihat bagaimana ketaatan Israel ketika mereka ada di Mesir. Haleluya. Kalau kita membayangkan masa hidup mereka, bagaimanakah tentang seorang nasib anak sulung pada waktu itu? Kalau dia bertanya, ayah, bagaimana? Karena perintah utusan itu, pesan utusan itu kepada kita, semua anak sulung akan mati. Musa yang menyampaikan itu kepada orang Israel. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya anak sulung, yang sudah mengerti baik yang tidak mengerti, pasti menanyakan sesuatu kepada ayahnya. Tetapi ketika ayahnya mendengar atau mendapatkan pertanyaan tersebut, lalu dia membawa anaknya ke ambang pintu. Lihat itu, nak. Bukankah kamu tidak tahu bahwa ada darah yang sedang kuoleskan di ambang pintu? Ya. Tujuannya bagaimana? Haleluya. Untuk supaya kita tidak mendapatkan penghakiman daripada Tuhan. Yakinkah ya? Ya, yakin. Karena itu pesan firman Tuhan melalui seorang utusan. Kita percaya kepada Nabi, katanya. Kita percaya kepada utusan Tuhan, katanya. Jadi kita melakukan itu. Kita akan lepas dari penghakimannya Tuhan. Kita akan lepas dari murka Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat. Jadi pada masa desperasi itu biasanya mengeluarkan semua hal-hal yang baik yang ada di dalam diri seseorang. Mengeluarkan semua yang baik yang ada di dalam diri kita. Kalau memang tidak ada yang baik, berarti tidak ada yang keluarkan yang baik. Tetapi Tuhan menempatkan yang baik di dalam diri orang percaya, lalu itu dikeluarkan. Karena tanpa dikeluarkan hati yang baik itu dari dalam diri kita, berarti kita bukan pilihan Tuhan. Apakah yang baik? Kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Taati, terima apa yang disampaikan oleh Nabi kepada hamba-hambanya. Haleluya. Demikianlah cara Tuhan, cara kita untuk mengasihi Tuhan. Kalau tidak mau menerima pesan apa yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Rasul, maka tentunya kita tidak akan bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Coba kita baca dulu di Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 11 kalau nggak salah. Keluaran 12 ayat 11. Coba dibacakan. Demikian firman Tuhan. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Amen. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut berikat, kasut pada kakimu.
dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Tadi sudah saya singgung sedikit bagaimana tentang Yesus. Ketika dia sudah mau menghampiri kematiannya, penyalibannya, buru-buru buatlah Paskah pada hari ini, pada waktu ini, karena waktuku sudah hampir tiba. Bergegaslah, cepatlah, lakukanlah, karena ini harus kita lakukan demi keselamatan kita. Haleluya. Dan beginilah kamu memakannya. Nabi sudah katakan, Tuhan sudah mengatakan ini menyampaikan ini kepada Nabi. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Kita lihat itu. Harus ada tongkat di tangannya. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ada tongkat di tangannya, kasut, dan juga ada makanan di sebelah kanan tangannya yang lain. Tongkat di sebelah kanan dan juga makanan di sebelah kiri. Dan mereka harus buru-buru memakannya. Artinya tidak bisa tongkat itu diletakkan dulu lalu menikmati apa yang sedang mereka makan. Itu namanya buru-buru. Setidaknya tongkat itu harus diletakkan dulu, santai dulu menikmati makanan tersebut. Tidak bisa seperti itu. Menunjukkan bahwa zaman ini, menunjukkan di setiap zaman tidak ada yang santai-santai yang namanya untuk melakukan firman Tuhan pada setiap zamannya. Haleluya. Tidak ada yang namanya santai, harus buru-buru. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Penghakiman Tuhan sudah dekat. Cepatlah, jangan santai, jangan telat. Lihat waktu, hanya tinggal sedikit lagi. Apakah kamu butuh keselamatan? Kalau kamu butuh keselamatan, lakukan ini. Haleluya. Jadi tidak ada yang namanya santai-santai untuk yang namanya santai-santai berjalan di padang gurun. Ketika Israel sedang berada di dalam perjalanan, baru mereka mendirikan kemah. Baru selesai mereka mendirikan kemah, Tuhan sudah berbicara lagi, berangkat. Kemahnya digulung kembali. Baru siap loh. Dipasang mereka. Gulung kembali. Cepatlah, bergegaslah. Haleluya. Karena tidak bisa bermain-main di perjalanan. Karena perjalanan, karena perjalanan bukan sepanjang masa hidupmu. Engkau harus sampai ke tanah perjanjian. Jangan engkau sampai tertinggal di perjalananmu. Oleh karena kemalasanmu, oleh karena kebodohanmu, oleh karena kelalaianmu. Haleluya. Jadi itulah sebenarnya, ada tongkat di tangannya, dengan memakai kasut, pinggangmu berikat dan tongkat di tanganmu. Haleluya. Jadi memakainya di dalam desperasi. Kita lihat di Keluaran 12 ayat 13.
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Haleluya. Jadi mereka sudah melihat tangan Allah yang perkasa. Mereka sudah melihat mujizat-mujizatnya dan kemuliaan mereka sudah datang di bawah token, tanda. Dan sementara mereka dulu berada di bawah token, ya, mereka sudah melakukan perjamuan dalam desperasi. Sebab mereka tahu bahwa pada waktu itu Allah sudah siap untuk memukul dengan penghakiman. Haleluya. Jadi itu adalah suatu masa yang mengguncangkan, di mana setiap orang menguji dirinya sendiri. Karena firman dari Nabi tidak pernah gagal sekalipun. Haleluya. Jadi kalau orang percaya, mengerti dan tahu bahwa benar pesan itu adalah dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, maka setiap orang percaya akan menerima dan akan bertindak segera. Dan akan melakukannya. Kalau menolak, mereka akan binasa. Karena yang mereka tolak adalah Tuhan sendiri. Karena pesan adalah Tuhan sendiri. Firman adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Karena firman adalah bukan perkataan manusia, melainkan firman yang keluar daripada mulut Allah. Firman adalah berbicara tentang penghakiman dan kehidupan. Haleluya. Jadi apapun yang dikatakan akan terjadi dengan tepat sebagaimana dia mau mengatakannya. Nah, tiang api dulu masih ada di sana. Dan kemudian Nabi sudah mengumumkan bahwa Allah hanya akan lewat ketika dia melihat token ada di pintu. Dan itu adalah sebuah desperasi. Haleluya. Jadi kita lihat dan anak-anak tersebut, orang-orang tersebut membayangkan ketika melihat sayap-sayap hitam yang membesar itu turun dari langit seperti sebuah asap yang menyelimuti kota Mesir. Teriakan-teriakan muncul di setiap rumah. Anak-anak mungkin sudah pergi, mereka sudah ketakutan. Ayah, ibu, mereka semua ketakutan, gemetar. Tetapi kita lihat, mungkinkah orang Israel ketakutan pada waktu itu? Tidak ketakutan. Kenapa? Karena janji Allah tidak akan pernah gagal. Haleluya. Mereka yakin bahwa janji Allah tidak pernah gagal. Karena tiada mustahil bagi Tuhan. Itulah yang orang-orang yang memiliki iman. Kalau orang-orang yang tidak memiliki iman, waduh, dia tidak bisa menentukan hidupnya, bahwa hidupnya berada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka, anak-anaknya hampir ketakutan, lalu ayahnya memegang tangannya, membawa ke depan pintu. Lihat apa yang sedang kita oleskan di atas pintu itu. Itu adalah keselamatan, karena itu diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Haleluya.
Jadi kita lihat ya, ada korban sembelihan pada waktu itu. Korban sembelihan adalah berbicara tentang domba. Jadi darah berbicara adalah ya, darah Yesus Kristus. Dan kita melihat kembali ke belakang lagi di zamannya Adam. Untuk menebus kesalahan dan dosa manusia harus ada korban sembelihan. Untuk mengampuni kesalahan dan dosa-dosa orang Israel di tanah Mesir, untuk supaya mereka luput daripada penghakiman atau dari tulah tersebut, mereka akan mau mengorbankan, menyembelih domba dan mengoleskan darahnya di ambang pintu. Haleluya. Karena darah artinya adalah keselamatan. Jadi mau sudah siap untuk memukul. Ya. Dan itu dulu adalah suatu masa desperasi. Keluaran 12 ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan kita lihat loncat langsung ke 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, besar, berarti dia yang lewat, Allah yang lewat, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Aku akan menghukum tanah Mesir, bukan sebagian tanah Mesir, tetapi tanah Mesir. Kita loncat ke ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ayat 9 kita loncat. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dan dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Kita lihat ini. Semua anak sulung manusia dan juga hewan mati semua. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak berada di dalam darah anak domba Allah. Itu adalah sebuah perlambang. Setelah Yesus tampil bagi setiap orang yang tidak berada di dalam darah anak domba Allah, di bawah darah anak domba Allah, mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Arti darah adalah penebusan. Arti darah adalah keselamatan. Haleluya. Itulah sebabnya mereka selamat daripada tulah tersebut. Karena mereka taat kepada firman. Karena mereka mau bertindak melakukan firman Tuhan apa yang disampaikan oleh utusan tersebut, yaitu Musa. Haleluya. Bukankah Firaun bisa membuat mujizat, tanda-tanda heran? Yannes dan Yambres mampu untuk melakukan, tetapi semuanya itu palsu. Haleluya. Semuanya itu palsu. Tipu muslihat banyak bermunculan dari dunia ini sekarang. Untuk membuat mujizat pun mampu, tanda-tanda heran pun mampu. Tetapi kita lihat bagaimana tentang sikap perbuatan-perbuatan mereka di dalam kumpulan mereka. Haleluya. Karena hanya sangat mudah untuk melihat orang-orang di zaman ini.
Dari pakaiannya saja kita tahu siapa dirinya. Hanya mudah. Hanya satu saja, tidak ada yang lain. Haleluya. Tuhan ya melihat perbuatan-perbuatan manusia sekarang, sehingga kita pun bisa mampu menilai akan perbuatan-perbuatan manusia di zaman ini yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, Tuhan menjatuhkan tulah ke tanah Mesir, sehingga tidak ada yang tersisa yang namanya sulung, mati semua. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman ini. Tuhan sudah memerintahkan untuk bertindak segera. Ya, oleskanlah darah di dahimu. Di ambang pintu artinya adalah itulah atas atau dahi, seperti Tuhan sudah mengoleskan darah di dahi kita ini. Tandanya bahwa kita adalah pilihan Tuhan yang sudah terselamatkan, yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, karena taat kepada pesan pada zamannya, pada zaman ini. Itu kuncinya. Haleluya. Artinya ketaatan kepada firman adalah bertindak. Karena mereka taat dan mau melakukan segera apa yang diperintahkan oleh Musa untuk mereka lakukan. Segera mereka buru-buru untuk melakukannya. Tidak bisa tenang atau santai. Haleluya. Kita tahu bahwa apa arti tongkat. Kalau sudah memegang tongkat, bukan berarti dia duduk atau bersantai. Kalau sudah dipegang tongkat, pasti mau berjalan atau mau pergi. Cepat buru-buru. Kalau sudah ada di tangan kanannya tongkat, ada juga makanan di sebelah kiri, di tangan kirinya, dan juga sudah memakai kasut, ya, dan juga sudah memakai ikat pinggang, berarti sudah memiliki kesibukan. Gak ada yang namanya orang bisa makan, ya, di dalam ketenangan. Ada di tangan kanannya sebuah tongkat, ada makan sambil dipegang, sambil memakai kasut, dan itu namanya orang sibuk. Tetapi justru di kesibukan itulah untuk melakukan kebenaran pada zaman itu membuat mereka jadi selamat. Haleluya. Glory. Masa sudah datang hujan, sudah lebat di sana hujan, masih orang santai, gak usah lah, gak usah sibuk kita. Tapi kan tenda gak ada, gak apa-apa. Akhirnya mereka kena hujan, jadi basah. Haleluya. Itulah orang yang lamban dan orang yang bodoh. Haleluya. Jadi di setiap zaman Tuhan sudah memperlihatkan tanda-tanda heran, mujizat dan lain sebagainya. Ya, keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan melalui seorang utusannya. Masa orang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa itu adalah firman pada zamannya. Haleluya. Untuk supaya membawa orang-orang segera keluar daripada sistem Mesir. Itu tujuan Tuhan. Karena sistem Mesir tidak perlu dilakukan atau ditiru oleh setiap orang. Itu harus segera ditinggalkan. Karena di tanah Mesir hanya terdapat satu, yaitu kematian. Tidak ada kehidupan di tanah Mesir. Haleluya. Bahkan tulang belulangnya Yusuf pun dibawa dari sana. Karena tidak ada kehidupan di tanah Mesir. Tanah Mesir menggambarkan adalah kematian, penyembah berhala.
yang anti Tuhan, si pencipta langit dan bumi. Haleluya. Bagaimana mungkin bisa orang tinggal di dalam kematian kalau dia mengingini kehidupan? Tidak ada jalannya itu. Tidak ada seorang pun yang mau tinggal di dalam kesengsaraan atau di tempat suatu di mana tempat itu hanya mengalami kelaparan. Seperti di tanah Mesir. Kalau tidak ada Yusuf, maka semua manusia akan mati. Tetapi karena ada utusan Tuhan di sana, pembawa pesan, pembawa berita keselamatan, sehingga manusia pun masih tertolong pada waktu itu. Haleluya. Jadi kalau orang tidak mengerti, tidak memahami apa yang harus kami lakukan di zaman ini supaya kami diterima Tuhan, supaya kami menjadi pilihan Tuhan, supaya kami nanti mewarisi atau memiliki tanah perjanjian Yerusalem yang baru. Berarti tidak ada sedikit pun di dalam pikirannya, di dalam hatinya firman yang hidup. Satu titik iota pun tidak ada. Kalau tidak mau memikirkan akan masa depan. Masa tidak dipikirkan masa depan? Ada uang 10 juta di kantong atau disimpan di rumah, udahlah bagi-bagikan aja di semua. Besok nggak perlu. Gak ada yang namanya seperti itu orang. Ada baru dibeli mobil hari ini, udahlah dikasih aja lah, besok nggak perlu. Orang goblok namanya itu, nggak memikirkan masa depan. Orang yang sedang memiliki hikmat akan memikirkan masa depan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan untuk supaya mengumpulkan harta di sorga. Haleluya. Kalau tidak perlu dikumpulkan, mau bawa apa nanti? Mau apa ditunjukkan kepada Tuhan? Haleluya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Harta artinya adalah perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan pada zamannya. Satu Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kembali lagi kepada tulah tadi. Buru-burulah kamu memakannya. Karena kamu tidak tahu nanti. Cepatlah lakukanlah. Segeralah bertindak. Bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tidak ada seorang pun yang tahu. Haleluya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hajat saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi manusia tidak akan bisa mengatakan tunggu dulu. Kalau nanti datang Tuhan jam 12 malam, udahlah. Kan firman Tuhan juga berkata, sama-sama kok, sekalipun masuk jam 6, jam 10, sama-sama 1 dinar gajinya, upahnya. Haleluya. Tidak ada tunggu dulu. Kalau sudah dia tahu harus bergegas, lalu dia berlambat-lambat dan bermalas-malas, pintu akan tertutup segera. Haleluya. Jadi kita melihat bahwa orang-orang itu sudah
sudah melihat anak Allah, dan pada malam perjamuan mereka mengambilnya, ya, dalam desperasi karena mereka tahu bahwa sesuatu sudah siap untuk terjadi. Haleluya. Dan kedatangan Tuhan akan menjadi sebuah ya kepergian yang rahasia dan tiba-tiba. Dan akan datang dan mengambil mempelai wanita seperti seorang pencuri pada malam, pada waktu malam, ya. Haleluya. Sehingga oleh kasih karunia Allah, ya, kita tidak akan tertinggal. 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita lihat bagaimana tentang Rasul Paulus ini. Bagaimanakah kalau aku nanti membawa pesan kabar gembira keselamatan kepada orang-orang sana, ke negeri orang lain? Apakah mereka menolak aku? Aku sudah sekian lama memberitakan pesan, memberitakan Injil ini. Kalau mereka nanti menolak aku, bagaimana kira-kira? Apakah aku stres? Apakah aku putus asa? Apakah aku nanti bisa melupakan Tuhan? Banyak masalah, banyak tantangan terhadap Rasul Paulus. Ya, dia selalu mendapatkan permasalahan yang sangat berat untuk menimpa hidupnya. Tetapi justru itulah membuat hatinya selalu berkobar-kobar, karena dia tahu tidak ada keselamatan selain daripada Kristus. Haleluya. Sekalipun orang-orang menolak ya firman yang disampaikan, dia tidak pernah. Sekalipun dia sekalipun dia sedikit hampir depresi, stres, dia kembali lagi ke pondasi. Dia kembali lagi kepada firman. Dia kembali lagi kepada Yesus. Karena dia mengingat bagaimana tentang penderitaan Kristus oleh karena dia sendiri. Apakah menderita Kristus bagi diri sendiri? Kalau hanya bagi diri sendiri dia menderita, tidak perlu. Hanya bagi manusia. Berarti satu prinsip di dalam hidup. Apalagi aku Tuhan. Sedangkan kau Tuhan menderita untuk aku. Apalagi aku. Demi keselamatanku. Haleluya. Itulah prinsip orang percaya seperti Rasul Paulus ini. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat bagaimana tentang kehidupan anak domba. Ya. Ketika gulungan kitab itu memanggil dan itu ya melemparkan seorang utusan ke dalam desperasi. Seperti Paulus yang saya katakan tadi, sesudah dia memberitakan Injil. Akankah aku menjadi seorang penumpang gelap? Akankah aku ditolak? Haleluya. Itu bisa terjadi. Jadi itu melemparkan dia masuk ke dalam keadaan putus asa, desperasi. Ya. Demi merenungkan sesudah selama bertahun-tahun berkhotbah. Ya. Akankah dia dapatkan suatu tempat di mana dia bisa menggagalkan Tuhan, menggagalkan firman. Jadi apakah gerakan yang selanjutnya? Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Yaitu melemparkan dia ke dalam suatu keadaan yang gugup.
Haleluya. Tetapi kita lihat gunung-gunung dan lembah-lembah, dan itu sukar karena ketika dia bersama dengan orang-orang yang sedang berjuang untuk menyampaikan pesan firman Tuhan pada zaman tersebut. Tetapi kita lihat mereka benar-benar memenangkan beberapa orang bagi Kristus. Haleluya. Jadi tanda token itu selalu berada di dalam diri orang-orang percaya, sehingga mampu untuk melawan akan dunia ini. Jadi desperasi, ya, tanda-tanda kedatangannya seharusnya melemparkan setiap orang, ya, setiap anggota Kristus masuk ke dalam desperasi. Karena perihal keselamatan kita, ya, di dunia yang sesudah ini Tuhan sudah siapkan. Kita baca lagi di Keluaran 15:26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit maupun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Dan apa juga yang dikatakan di Yohanes 14:23? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-Ku atau firman-Ku. Berarti kalau tidak mengasihi Tuhan, berarti dia tidak menuruti. Kalau dia sudah menuruti firman Tuhan, berarti dia sudah mengasihi Tuhan. Tetapi semua orang kadang-kadang mengatakan, aku mengasihimu Tuhan, padahal tidak menuruti firman-Nya. Dan itulah yang juga di 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku akan sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sudah kita baca tadi di Keluaran 15 ayat 26 bahwa arti kasih adalah menuruti firman-Nya. Itulah kasih yang sesungguhnya. Itulah kasih yang satu-satunya. Sekalipun bisa memindahkan gunung, gak ada arti kalau memang tidak mengasihi Tuhan. Haleluya. Sekalipun seorang ayah atau seorang ibu bisa membeli pakaian anaknya 1 gudang, kalau tidak dikasih anaknya, sama sekali tidak berarti. Bagaimanakah cara mengasihi anak? Didik sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah cara mengasihi. Haleluya. Glory. Hal yang sama seperti kita mengasihi Tuhan. Bukan karena perpuluhan, bukan karena ucapan syukur, bukan karena bisa kita memindahkan gunung, bukan karena iman kita begitu besar bisa mau melakukan mujizat tanda-tanda heran. Tetapi kalau kita tidak menaati firman, artinya menerima firman
pada zamannya, bertindak untuk melakukan firman pada zamannya, maka kita betul-betul tidak mengasihi Tuhan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Haleluya. Untuk apa seorang suami ya yang membeli pakaian istrinya supaya dilihat orang, membeli emas, ya, tetapi dia tidak peduli terhadap istrinya, dia tidak peduli terhadap anak-anaknya. Haleluya. Dibiarkan dengan berpakaian yang tidak sopan, dibiarkan anak-anaknya main judi, dibiarkan anak-anaknya mabuk. Apakah itu kasih? Tidak. Jadi Tuhan pun sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita diberikan firman untuk mengoreksi kita, untuk mengambil sikap kita, ya, berubah sikap, sehingga kita pun taat kepada perintahnya, firman-Nya, dan bisa kita menjadi ada di dalam Kristus, dan Kristus menjadi ada di dalam kita. Haleluya, menjadi satu. Tidak mengambil jalan masing-masing. Satu ke kiri, satu ke kanan. Seperti Abraham dan juga Yakub. Dan juga seperti Yakub dan Esau. Kita melihat bagaimana tentang perjalanan Esau. Dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Oleh karena keinginan, oleh karena makanan, dia tidak bisa tahan diri, dia tidak mau menderita, oleh karena memperjuangkan hak kesulungannya. Tetapi kita lihat bangsa Israel, kita lihat juga utusan, mediator atau nabi atau rasul selalu memperjuangkan hak kesulungannya. Sekalipun dia sudah sekalipun dia sudah hampir putus asa, tetapi justru disitulah dia tidak pernah memutuskan hubungannya antara dia dengan Kristus. Haleluya. Tetapi kita lihat oleh karena kelaparan, oleh karena rasa laparnya, ya, bukan karena kelaparan. Setelah dia pulang dari hutan berburu, dia sudah terasa lapar, capek. Padahal dia lihat adiknya si Yakub sedang memasak kacang-kacangan, ya, kacang-kacangan hutan sedang dia masak. Dia lihat begitu lezat dan begitu enak dia makan. Lalu dia meminta kepada Yakub. Lalu Yakub, kalau kamu mau, ya, menjual hak kesulunganmu, aku kasih. Jadi tidak perlu mengandalkan kebodohan, atau oleh karena rasa lapar sudah tidak tertahankan lagi, emosional tidak tertahankan lagi. Udahlah, kita di sini semakin jatuh miskin. Padahal makannya, berpakaiannya, Tuhan sudah berjanji, aku akan ubahkan, tetapi karena tidak sabaran. Seperti yang kita bahas bulan-bulan yang lampau, ya, pemeriksaan ke pengadilan, ada orang yang tidak sabaran. Haleluya. Sudah menggebu-gebu untuk menuntut, padahal yang dituntutnya itu salah. Haleluya. Esau tidak mau mempertahankan hak kesulungannya yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai hak anak sulung. Dia mau menjual, ya, oleh karena emosional. Bukan berarti dia pada waktu itu apabila dia tidak makan mati. Masih banyak makanan yang lain. Tetapi itulah, ya, Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan, untuk supaya
pelajaran bagi bagi orang yang mendatang. Haleluya. Karena itu adalah sebuah perlambang bagi kerohanian. Haleluya. Kita baca lagi di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Ini adalah bagi orang-orang percaya. Bukan orang percaya dengan orang yang jahat. Karena doa orang percaya sangat besar kuasanya. Artinya, doa orang percaya berarti yang takut akan Tuhan. Bukan doa orang yang jahat. Bukan antara Musa dengan Firaun saling mendoakan. Tuhan tidak akan terima doanya Firaun. Karena dia tidak orang percaya. Untuk menutup kita baca lagi. Kejadian 25-29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak suatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Oleh karena kacang-kacangan yang begitu lezat dia lihat oleh karena dunia ini. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Dan kita lanjut ke minggu depan. Sampai di sini pembacaan kita. Tuhan memberkati kita dan memberikan kekuatan bagi kita hikmat daripada surgawi dapat kita mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Haleluya. Dan menyertai kita siang dan malam dan memberikan apa yang kita perlukan karena tiada mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita. Bapa, terima kasih.